Perkenalkan, nama saya Nazma Militianas dengan NIM 22043015. Saya dari jurusan Akuntansi S1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perlindungan konsumen. Pengertian dari perlindungan konsumen sendiri yaitu suatu perlindungan berupa hukum dengan tujuan agar hak suatu konsumen dapat dilindungi. Dalam perlindungan konsumen terdapat asas dan tujuannya. Asas dari perlindungan konsumen diantaranya yaitu yang pertama ada asas manfaat. Merupakan asas yang digunakan untuk memberikan suatu manfaat bagi konsumen. Artinya, asas ini saling menghasilkan manfaat. Tidak boleh jika salah satu saja yang dapat manfaatnya. Yang kedua yaitu asas keadilan. Dalam asas ini, maka seorang produsen maupun konsumen harus berlaku adil, tidak boleh memihak salah satunya. Yang ketiga yaitu asas keseimbangan. Dalam asas ini, maka akan memberikan keseimbangan bagi yang bersangkutan, yaitu produsen dan konsumen. Yang keempat, asas keagamaan dan keselamatan konsumen. Dalam asas ini bertujuan untuk memberikan keselamatan terhadap konsumen dalam hal pemakaian ataupun penggunaan serta memberikan jaminan. Yang terakhir, asas kepastian hukum. Dengan adanya asas ini, maka konsumen ataupun produsen harus menaati hukum dan mereka akan mendapatkan suatu keadilan serta negara akan menjamin kepastian suatu hukum. Tujuan perlindungan konsumen yaitu yang pertama, dapat meningkatkan suatu kesadaran, kemampuan maupun kemandirian agar konsumen bisa melindungi dirinya sendiri. Yang kedua, mengangkat harkat serta martabat konsumen. Dilakukan dengan cara dari pemakaian negatif barang maupun jasa, agar terhindar konsumen dalam pemakaian negatif barang maupun jasa. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam suatu seperti memilih, menentukan, maupun menuntut hak-haknya sebagai seorang konsumen. Artinya, ini dapat meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam hal memilih, menentukan, maupun menuntut hak-haknya sebagai seorang konsumen. Yang keempat, menciptakan suatu sistem perlindungan hukum yang memuat unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan suatu kesadaran pelaku usaha. Artinya, suatu pelaku usaha dapat menimbulkan kesadaran yang akan terciptanya suatu sikap kejujuran maupun bertanggung jawab dalam usaha. B. Sengketa konsumen. Pengertian dari sengketa konsumen yang ditemukan pada peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Keputusan Surat Nomor 350/MPP/KIP KEP /2001 tanggal 10 Desember 2001. Terdapat definisi sengketa yaitu sengketa merupakan antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, ataupun menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan memanfaatkan jasa. Itu menurut surat keputusan dari peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001. Adapun pihak-pihak dalam sengketa konsumen. Yang pertama, konsumen sebagai pemakai suatu barang maupun jasa. Yang kedua, pelaku usaha dapat disebut sebagai developer, sebagai penghasil barang maupun jasa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hukum, terdapat fasilitas sengketa konsumen yaitu penyelesaian sengketa secara damai. Dalam penyelesaian sengketa secara damai ini berarti pihak yang berkait telah melakukan perundingan maupun musyawarah
biasanya terdapat lembaga yayasan Indonesia yang bernama mediator. Yang kedua, penyelesaian melalui instansi maupun lembaga. Yang pertama ada di luar pengadilan. Di luar pengadilan ini maka dapat dilakukan dengan cara alternatif resolusi masalah kepada penyelesaian sengketa konsumen atau disingkat sebagai BPSK. Yang kedua di dalam pengadilan. Yang ketiga, pemerintah maupun instansi terkait barang maupun jasa yang dikonsumsi yang mengakibatkan suatu kerugian. Artinya dapat pemerintah maupun instansi jika kita menggunakan barang maupun jasa yang kita konsumsi tapi malah mengalami kerugian bagi diri kita sendiri gitu. Pihak-pihak yang dapat mengajukan suatu gugatan maupun pelanggaran pelaku usaha melalui pengadilan menurut pasal 46 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi sebagai berikut. Yang pertama, seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Yang kedua, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Artinya konsumen ini memiliki kepentingan yang sama dan tujuan yang sama. Yang ketiga yaitu lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. C. Badan Perlindungan Hukum. Badan Perlindungan Konsumen merupakan suatu badan yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi konsumen. Adapun undang-undang tentang perlindungan konsumen, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat 1, Pasal 21 ayat 1, Pasal 27, serta Pasal 33. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1099 nomor 42. Yang ketiga yaitu Undang-Undang 05 tahun 1995 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang terakhir, Undang-Undang No 3 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Tentang Badan Perlindungan Hukum Nasional atau yang disingkat dengan BPKN. Dalam suatu upaya perlindungan konsumen, maka dibentuklah suatu Badan Perlindungan Hukum Nasional ini yang bisa disingkat dengan BPKN. BPKN ini berkedudukan di ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta, dan mempunyai tanggung jawab terhadap Presiden. BPKN ini juga terdiri dari seorang ketua yang merangkap anggota dan wakil ketua yang merangkap sebagai anggota. Sedikit-dikitnya yaitu 15 orang dan sebanyak-banyaknya mencapai 25 orang anggota yang mencakup semua unsur. Anggota BPKN ini juga diangkat dan diberhentikan oleh seorang presiden atas usul menteri yang telah dikonsultasi oleh DPR. Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang ketiga, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang keempat, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen dan sebagainya. BPHK ini memiliki anggota yang terdiri atas unsur pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademis, dan tenaga ahli. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau disingkat dengan LPKSM merupakan suatu lembaga non pemerintah yang diakui oleh pemerintah
sebagai lembaga menangani suatu perlindungan konsumen. Artinya lembaga ini non pemerintah tetapi diakui oleh pemerintah sebagai lembaga menangani suatu perlindungan konsumen. Tugas dari LPKSM ini yang terdapat pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ayat 3, yaitu menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran berupa hak maupun kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang maupun jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi yang terkait untuk mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya. Artinya LPKSM ini membantu konsumen nih dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan konsumen atau pengaduan dari konsumen. Yang terakhir, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Adapun syarat badan usaha sebagai badan hukum. Yang pertama yaitu adanya terpisahnya antara kekayaan. Yang kedua yaitu memiliki tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu terdapat kepentingan sendiri. Dan yang terakhir yaitu memiliki suatu kepengurusan maupun organisasi secara teratur. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terhadap materi pelindungan konsumen ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila penyampaian materi saya kurang sampai maupun kata-kata saya yang berlibat. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.